Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk mengulas serta membahas mengenai perspektif manajemen sumber daya manusia strategis dan keunggulan manajemen sumber daya manusia strategis. Namun sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman untuk mensubscribe channel ini agar kedepannya dapat mendapatkan notifikasi video pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk memaksimalkan waktu, kita masuk pada pembahasan perspektif manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis memberikan perspektif tentang cara mengatasi isu-isu kritis atau faktor keberhasilan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan membuat keputusan strategis yang memiliki dampak besar jangka panjang yang berhubungan dengan perilaku dan keberhasilan organisasi. Tujuan dasar manajemen sumber daya manusia strategis adalah untuk menghasilkan kemampuan strategis dengan memastikan bahwa organisasi memiliki anggota yang terampil, berkomitmen, dan berinovasi dengan baik untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi, secara singkat di sini dijelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia yang strategis salah satunya bertujuan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam artian kenegatifan atau tanggapan negatif terhadap orang-orang banyak yang kemudian karena kita membangun sebuah perusahaan dalam artian keberhasilan sumber daya manusia yang lebih ditekankan di sini. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia juga bertujuan untuk mengatur serta mengelola sumber daya manusia yang ada dalam mencapai atau membuat sebuah keputusan yang strategis untuk sebuah perubahan dalam organisasi. Jadi, secara singkat, tujuan dari manajemen sumber daya manusia strategis adalah bagaimana mengatur dan mengelola potensi yang dimiliki oleh anggota dalam organisasi, kemudian memberikan pengajaran serta pelatihan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan selanjutnya ditempatkan kepada posisi kerja sesuai dengan potensi apa yang dimiliki, sehingga dalam organisasi terjadi pembagian kerja yang itu berkesinambungan dengan potensi tiap anggota dalam organisasi, sehingga menghasilkan nilai kemajuan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, di sini ada seorang pakar yang berpendapat bahwa pada zaman yang telah modern ini, sumber daya manusia telah dipengaruhi beberapa aspek. Beliau adalah Pater Dutschker. Beliau mengatakan bahwa ada dua aspek pada zaman ini yang mempengaruhi sumber daya manusia. Pertama adalah perubahan teknologi. Di masa sekarang, perkembangan teknologi sangat cepat. Tenaga terampil yang menguasai teknologi lebih diutamakan, dicari, dikembangkan, bahkan dikejar. Jadi teman-teman, kalaulah dengan pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia yang ada pada diri manusia itu sebelumnya belum sampai pada pengkajian tentang teknologi, maka hari ini bidang teknologi atau pengaplikasian teknologi adalah suatu keharusan bagi tiap personal dalam melakukan aktivitas kerja. Karena kita ketahui masa sekarang adalah masa digital, masa modern yang tentunya
lebih banyak menggunakan media komunikasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, perubahan sikap atau karakter tenaga kerja. Pesatnya teknologi telah mengubah paradigma dalam bekerja, yaitu lebih mengutamakan pola efektivitas dan efisiensi dalam melakukan kegiatan. Nah, jadi tentunya teman-teman, ini berhubungan juga dengan nomor bagian pertama, bahwa pesatnya teknologi telah membuat personal masing-masing atau perusahaan mereka bagaimana metode dalam aktivitas kerja sebuah perusahaan, dalam artian kita seringkali hari ini lebih mengutamakan menggunakan teknologi dalam menyelesaikan segala pekerjaan, sebagai teknologi ini adalah media untuk mengefisienkan dan memaksimalkan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi itu maksudnya. Selanjutnya ada 6 perspektif atau pendekatan dalam menjelaskan relevansi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Ini menurut Sondang P. Siagon tahun 1994, dari sudut pandang politik, dari sudut pandang ekonomi, hukum, sudut pandang sosiokultural, sudut pandang administrasi, sudut pandang teknologi. Nah, dari beberapa sudut pandang yang telah disebutkan ini, masing-masing punya ciri tertentu bagaimana sumber daya manusia itu berperan penting di dalamnya. Kita ambilkan contoh pada sudut pandang hukum. Misalnya, ini perlu untuk dipahami bersama bagaimana kewajiban dan tanggung jawab manusia itu sejalan dengan baik, berjalan dengan baik dan sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Selanjutnya, keunggulan manajemen sumber daya manusia strategis. Pertama, konsep keunggulan kompetitif sumber daya manusia strategis. Jadi konsep dasar keunggulan yang dimaksud di sini adalah bagaimana dalam manajemen sumber daya manusia ini diharapkan untuk menghasilkan keunggulan daya saing pada masa kini, baik itu secara makro ataupun mikro. Yang kedua, keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusia. Sama seperti bagian pertama, bahwa daya saing akan dimiliki oleh setiap orang jika ia memiliki sumber daya manusia yang baik, dan sekiranya dia akan dapat mengedukasi dan menjadi inovasi atau pembaharu bagi kemajuan suatu organisasi. Selanjutnya di sini juga dikemukakan oleh Beiner tahun 1991, mengemukakan 4 kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu sumber daya dapat disebut sebagai sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Pertama adalah kemampuan sumber daya organisasional yang sangat berharga, terutama dalam kegiatannya, dengan kemampuan untuk mengeksploitasi kesempatan atau menetralisir ancaman dari lingkungan perusahaan. Yang kedua, relatif sulit untuk dikembangkan dan sehingga menjadi langka di lingkungan kompetitif, sangat sulit ditiru dan diimitasi. Yang keempat, tidak dapat digantikan substantif yang secara signifikan. Jadi perlu kita ketahui bahwa sumber daya manusia ini relatif langka, tidak bisa dibuat-buat, dalam artian dia punya proses tersendiri untuk sampai kepada titik puncak sumber daya manusia yang produktif. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita, teman-teman, bahwa
Manajemen dipahami sebagai alat untuk mengatur segala sesuatunya sehingga dapat menciptakan keteraturan dan kedisiplinan kerja. Sedangkan sumber daya manusia adalah kepunyaan atau apa yang ada pada setiap manusia berupa kecakapan, bakat, dan sejenisnya yang perlu dimanajemen dan dikelola untuk dapat mengedukasi lahirnya inovasi demi sebuah pembaruan. Tidak hanya sampai di situ, juga penting untuk memperhatikan prospek kerja yang akan ditawarkan kepada individu dengan tidak hanya melihat dari keinginan individu tersebut, tetapi juga melihat kesesuaian potensi yang dimiliki dengan kerja yang akan diberikan perusahaan. Maka memahami manajemen sumber daya manusia strategis diperlukan sebagai suatu konsep dasar untuk mengarahkan semua itu. Jadi sekian pembahasan kita pada kesempatan ini sehubungan dengan perspektif manajemen sumber daya manusia strategis. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.